Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Makasih ya kalian udah nyempetin waktu buat datang ke konseling hari ini. Sebelumnya kan kita udah diskusi ya di grup kalau misalkan kita mau konseling itu hari ini. Tapi kan kita di grup itu cuma baru kayak apa sih yang mau kita bahas di konseling sama nentuin harinya itu aja. Nah mungkin kan kalian juga dari satu sekolah yang sama atau gimana? Iya, satu sekolah. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya, karena sama aku pun belum. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Davida Interabdani. Kalian boleh panggil aku Mbak Anggi atau Pak Anggi, seininya kalian aja. Mungkin dari ini Saya nama saya Kira Saulia, saya panggil Cinta. kelas berapa? 12 Kira. Saya Kelas 12. Saya Erika Adiba, bisa dipanggil Adiba dari kelas 12. kelas 12-nya. Saya Amanda, bisa dipanggil Arefa dari kelas 12. Saya Ayuni Namatini, panggilannya Ayuni, sama Ayuni. kelas 12. Ini kalian berarti dari sekolah yang sama ya? Iya. Jadi masih pada pakai seragam baru pulang atau? Iya, pulang sekolah. Oh, lagi ada kegiatan? Iya. Kegiatan apa? Kelas di sekolah. Lomba. Iya. Kalian lomba? Ini Kalian lomba? Makanya beda sini. lomba apa? Voli. Menang? Apa belum? Kalah. Sorry. Baru dilibatkan. Oh berarti belum itu ya? Sebenarnya kalau saya Karena kita udah kenalan dan satu, terus juga nggak mungkin aku tes kayak udah kali ini belum, karena kalian sekelas ya, kalian kelas 3 gitu. Mungkin aku di sini ngejelasinnya kayak di konseling ini kita nerapin asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas di sini itu semua rahasia. Jadi kita sepakatin bareng-bareng apa yang kita bahas di sini itu selesai di sini aja, nggak usah dibawa keluar atau dibicarain di luar gitu. Terus di sini juga ada asas kebebasan. Jadi kalian tuh bebas ngutarain apa yang lagi kalian rasain saat ini. Itu gimana sih? sekolah. Oke, mungkin kan kalian datang ke sini itu karena ada suatu hal nih yang ngeganjel di diri kalian dan kalian tuh mau bahas. Mungkin bisa dibicarain di sini dari siapa dulu nih mungkin yang mau membahas? Oh, dari Saya. Jadi singkat, saya singkat aja. Jadi saya itu pengennya itu habis lulus itu kuliah sama kerja, tapi orang tua itu kayak masih belum setuju gitu loh. Kalau misalnya kuliah sambil kerja, takutnya kalau misalnya terlalu fokus sama kerja itu kan terlalu nyaman sama kan kita hasil uang juga, jadi kayak terlalu iya gitu. Tapi pengen juga dapat pengalaman juga gitu. Pengen kayak freelance gitu. Kalau dari Mbak Rita, Kalau saya sendiri sih pengennya kuliah, cuman masih bingung karena mau pilih jurusan apa. Soalnya saya sendiri masih merasa belum menemukan tuh Kak, kayak masih bingung sama passion sama skill diri sendiri. Terus juga ada beberapa hal kayak yang menurut saya mau kuliah masalah finansial dan lain-lain. masih bingung ya. Kalau untuk Mbak Rita, Kalau aku pengennya kerja dulu baru kuliah, jadi gap year 1 tahun kerja dulu habis itu kuliah. Cuma ada orang tua itu nggak boleh, sama seperti alasannya seperti Bu Mega tadi, takutnya kan kalau udah dapat uang pengen kerja dulu biar dapat uang terus. Tapi maksudnya biar kan kerja dulu buat nambah penghasilan, biar pas kuliah itu enggak tidak terlalu terbebani ke orang tua saya yang mau saya ambil jurusannya itu akal bukan itu kamu kebetulan mau ngambil apa? psikolog. Psikolog. Ini sekarang lagi apa sekolah SMA? Kuliner. Roma. Kalau Mbak Rita sendiri? Kalau saya sendiri, saya pengennya itu jurusan yang saya pilih sendiri. Kalau orang tua itu mintanya saya nerusin dari tata boga ini, sedangkan saya mau lintas jurusan.
saya punya ikut orang tua yang masih ngotot. Berarti sama ya kayak Lanjut. bayi mau jurusan apa sama mau psikologi juga? Enggak, Apa kalau boleh tahu? sebenarnya masih ada kulinernya dikit-dikit sih kak, kayak pariwisata itu kan masih ada Oh, dikit-dikit. iya iya benar. Kalau Mbak Kalau aku maunya kuliah juga, tapi sambil disambut kerja juga sama Indah. Tapi kalau misal kata orang tua, kalau misal mau kerja kerja aja, kalau misal mau kuliah kuliah aja. Soalnya takutnya itu tadi juga keasikan kerja terus kuliahnya jadi nggak fokus. Terus kalau masalah jurusan, sebenarnya masih nyambung sih sama jurusan yang sekarang. Mau ambil kalau nggak ini gizi, teknik. Jadi kalau misal nggak keterima itu ya ambilnya tetap buka lagi. sebelumnya kalian mau ngambil kuliah yang mau ngambil kuliah itu ngambilnya di Malang juga? Iya. Kebetulan nggak boleh pulang kampung. Iya benar. Jadi Iya kan. Oke. Sebelumnya maaf banget aku tadi lupa bilang. Jadi konseling kita ini berjalan ke depannya itu selama kurang lebih 60 menit ya, sejam. Jadi semoga kalian nyaman di sini. Oke. Nah karena kan tadi kan dari permasalahan kalian itu kan juga ada yang sama ada yang beda ya. Kira-kira dari kalian nih mau disepakatin nggak siapa yang permasalahannya mungkin lebih dulu kita bahas hari ini? Atau mungkin ada yang mau mewakilkan diri? kayaknya nggak apa-apa. Soalnya tiga dari kita masalahnya sama dengan Iya. Iya. Gimana? Dinda ketesan? Iya nggak apa-apa. Mungkin dari Dinda sendiri bisa diceritain lebih detail lagi tentang permasalahan ini. Kalau dari saya sih sebenarnya ngikut apa kata orang tua aja. Tapi saya tadi pengen ngotot gitu kak, kayak kuliah sama kerja. Takutnya juga waktu saya tanya juga ke mahasiswa yang lain, teman saya yang mahasiswa juga, mereka tuh juga kuliah sambil kerja. Nah untuk semester awal itu aman-aman aja, tapi buat semester kayak semester 4 dan seterusnya itu dia kayak ke keteteran gitu. Nah saya takutnya gitu juga kak. Jadi kamu kepikiran kayak takut keteteran juga? Iya. Nah itu dari kamu sendiri mikirnya kayak gimana? Kayak kamu juga sempat mikir kan kalau misalnya itu bakal keteteran. Nah kamu tuh masih bingung jadi atau gimana? Iya masih bingung juga kak. Jadi bingung karena takut keteteran. Iya. Mungkin aku mau saat pas kamu mikirin masa depan setelah lulus SMA nih, SMK ya, perasaan apa mungkin yang sering muncul di diri kamu? Masih bingung juga kak. Bingung. Kalau dari kalian semua bingung. Takut. takut Takut nggak jadi apa-apa. Iya betul. pengangguran. Kasih deh nakal jadi pengangguran ya. Mungkin ada nggak hal yang bikin kamu ragu tuh selain kayak tadi takut keteteran atau mungkin sama Itu aja sih kak. Oke, kalau dari teman-teman mungkin ada yang ragu atas pilihan kalian nantinya. Untuk aku sih kalau saya Ya itu ragunya karena orang tua atau karena kedepannya kayak gimana? karena orang tua, karena kan lintas jurusan juga, takutnya itu nggak nyampe gitu loh. Apalagi kan SMK kan jurusannya nggak sinkron sama yang saya pilih, jadi takutnya nggak bisa masuk. Nah, tadi kan Mbak Dinda bilang kalau misalkan itu tuh ada tuntutan dari orang tua buat kuliah aja gitu. Nah dari Mbak Dinda sendiri tuh kan tadi bilang juga mau ngotot ya, mau ngotot buat ngambil kerja. Nah itu udah sempet kayak ngomong sendiri nggak ke orang tua Mbak Dinda? Sudah kak. Terus tetap aja disuruh fokus aja ke kuliah kak. Kerja dulu, setelah kuliah baru kerja. Atau kalau misalnya kerja dulu 1 tahun, habis itu kuliah gitu kak. Ya. Seenggaknya Mbak Dinda ini yang mungkin kuliah. Iya. Oke, mungkin aku sedikit nanya waktu kecil peran yang sering kamu dapat ambil itu apa, kayak misalkan kamu anak yang mandiri atau perlu bantu orang lain atau Kalau saya cukup, kalau dari saya sendiri ya kak, dari saya sendiri, yang mungkin cukup mandiri juga. Terus mungkin
cocok dari orang tua aja. Itu kesan kamu menjalani mandiri sejak kecil itu gimana? Ya apa sendiri ya, apa ya gimana? Bingung juga. Dari kamunya tuh kayak, aduh aku apa sendiri, maksudnya kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa, Nggak punya siapa-siapa enggak ya. Apa ya? Aku Kayak mungkin ngerjain sesuatu dia sendiri. Pas Jadi orang kayak- tuanya sibuk. susah dibanding orang lain juga nggak bisa atau sumpah sih sebenarnya Kak. sungkannya. Teman-teman ada yang pernah sungkan juga buat minta tolong? Iya. Kalau orang tua sih kayaknya Sama. Cukup kan kalau ke orang lain masih ada suka. iya. Kalau teman dekat juga. Ya nggak terlalu sih. Bukan Terlalu sih suka. Terus kalian kan ini SMK ya, SMK tuh ada PKL nggak sih? Ada. Nah itu kalian gimana pas ngejalanin PKL itu? Mungkin dari mana? Hari pertama rasanya capek banget. Jadi ini ya namanya kerja gitu. Kalau udah pernah gitu. Nah itu kan udah ngalamin tuh. Iya. Terus gimana akhirnya? Selain capek, terus gimana aja sih Kak? Mau ngelanjutin kerja apa gimana? Mau lanjutin kuliah sampai kerja apa enggak gitu? Tapi ya rasanya kemarin. PKL itu tuh biasanya ada yang boleh lanjut atau enggak? Kalau di sekolah kayaknya nggak ada. Kalau di Ada, sekolah cuma nggak, cukup 6 yang bulan di sekolah nggak ada. Cuman di SMK lain ada yang seperti itu. Kalau dari Mbak Ipa, Saya tuh waktu hari pertama PKL saya takut juga. Terus saya tuh tipe orang yang susah keluar dari zona nyaman. Nah, kalau masuk PKL saya merasa keluar dari zona nyaman. Susah awalnya, susah sekali. Tapi lama-lama saya bisa, yang awalnya saya takut banget, saya merasa saya nggak akan pernah bisa nyaman dan enak dari sini, tapi lama-lama itu sebenarnya nggak kayak gitu. Lama-lama saya bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi sebenarnya tuh apa ya, rasa takut saya yang terlalu besar di awal. Tapi sebenarnya saya bisa belajar menyesuaikan diri. itu berarti udah keluar dari zona nyaman atau masih ada rasa-rasa yang menjanggal? Masih ada apa ya, nggak tahu ya ini keluar dari zona nyaman, tapi masih ada rasa kangen sama mama, tapi dia bisa mengandalkan. Jadi kayak udah mulai terbiasa. Kalau dari Mbak Dina sendiri, Kalau aku hari pertama soalnya aku tipenya nggak bisa langsung dekat sama orang dulu, jadi harus adaptasi dulu. Itu adaptasinya lumayan lama, harus 1 bulan. Soalnya benar-benar nggak bisa gitu loh menerima orang-orang yang pas awal, soalnya juga takut, apalagi hajatnya kan pakai tato, ya takut kalian pakai tato. ada saya kan Iya, pakai tato, jadi agak takut gitu loh mau kenalan, mau ngomong sama beliau itu sungkan gitu. Jadi agak takut, tapi yang saya rasakan, soalnya kan pas sebelumnya PKL juga ada PKL itu di tempat yang berbeda. Itu di sana juga saya pas hari awal banget itu langsung sakit. Tapi di yang pas PKL itu udah enggak, jadi berjalan lancar sampai sakitnya baru akhir-akhir mau selesai PKL itu. Kalau saya rasakan pas PKL seru, cuman mungkin pas adaptasi juga kan susah, terus nggak bisa menerima semua sifat orang-orang yang ada di tempat kerja juga, jadi agak membanjal tapi tetap seru. kalian tuh PKL satu tempat atau Beda-beda. Nah itu biar tempatnya tuh dipilih nama sekolah atau kampus? Iya, Sama sekolah. sekolah. Oh, jadi kan harus terima. Iya, dengan papan gadas. Jadi mungkin yang bikin kayak gak enak itu ya, karena Iya. nggak bisa milih mau PKL di mana. Oke. Kalau dari kalian, Kalau saya sendiri, saya enjoy sama PKL saya. Bener-bener enjoy Kak. 6 bulan itu kayak gak kerasa. Orang-orang di lingkungannya juga enak. Terus kan di saya itu kan kitchennya ada 2. Saya nggak
nggak susah adaptasi sih sama orang-orangnya. Yang paling ganjil itu ya cuma sifat orang-orangnya aja, emang beda-beda kan. Berarti ya cukup bisa dibilang bisa berbaur lah ya. Kalau Mbak Ima? Aku kan kebetulan sempat tadi sama Kak Ima. Oh, Tapi waktu hari pertama itu aku pagi sendirian. Jadi anak baru pertama, hari pertama masuk di hari itu anak barunya cuma aku. Terus kan aku juga tipe orangnya yang gampang bergaul, jadi nggak susah buat aku nyesuaiin diri sama orang-orangnya. Terus aku nggak lama di situ, terus kan pindah. Jadi aku merasa nyaman yang di tempat aku habis pindah itu lebih enjoy. kalian kok disuruh lanjut? PKN mau nggak? Nggak mau, Nggak mau. nggak mau satu kali. Nggak mau. Ya mungkin dari orang-orangnya juga kan di situ kebetulan cuma sedikit orangnya. Jadi apa-apa itu dibuatkan sama anak magang juga. Jadi anak magang itu udah kayak karyawan di situ gitu Pak. Jadi mulai dari job desk-nya, terus apa-apa itu udah kayak disamain gitu loh. Mungkin bedanya statusnya aja kita magang, dianya karyawan gitu. Tapi aku udah bilang gitu, kalau kayak gitu digaji nggak sih? Ada yang Ada yang di aku dapat uang makan, jadi bukan itu gaji. Uang makan itu Kayak tiap banyak sih sebulan, sebulanan bayar. oh jadi setiap bulan tuh kayak dikasih berapa? Iya. Itu setiap industri beda-beda. Ada yang kalau saya di hotel kan biasanya dapat ini dari TDR, jadi dapat makan dari ya memang dari situnya, tapi dia nggak dibayar. Aku lanjut lagi ya. Kayak kan Mbak Nina tuh kan orang tua Mbak Nina kan mungkin kayak kerja gitu kan. Mbak Nina tuh pernah ada kayak pesan tentang sukses dari kedua orang tua Mbak Nina dari nggak soal kerja. Walaupun Mbak Nina sendiri nggak di apa kayak nggak diizinin buat kerja. Saya ya mungkin karena orang tua saya itu pernah punya bisnis kayak kuliner gitu kan. Dan itu lumayan ya rame lah, bisa dibilang rame soalnya di luar kota juga. Nah saya tuh pengen banget Kak bikin kayak usaha kuliner kayak gitu. Jadi kayak pengen banget gitu mulai dari nol, kerja dulu biasa, terus tuh bikin usaha kayak gitu punya. Tapi memang masih balik lagi aku ya. Nah itu kalau dari Mbak Nina sendiri pribadi Mbak Nina ya tanpa disangkut oleh orang tua yang mungkin nggak nyari Mbak Nina itu buat kerja. Mbak Nina itu lebih milih kerja atau kuliah? Sebenarnya kuliah sih Ada kuliahnya, ada kuliahnya mau, ya kerjanya juga mau. Berarti masih 50%. Iya, 25. Kalau dari teman-teman mungkin dari Kayaknya kuliah sih. kuliah. Iya. Udah mau. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kerja juga. Karena masih kayak ya kalau misalnya diberikan buat kerja, saya masih bisa. Tapi kayak kalau bicara keinginan, saya pengennya kuliah. Berarti nanti mau coba kuliah dulu. Iya. Mbak Nina. Kalau dia pribadi kayaknya kuliah, cuman kalau misalnya alhamdulillah uangnya tidak nuruti kayaknya kerja. Tapi di SMP itu ada SNBP gitu kan? Ada. Mbak, Kalau saya sendiri kuliah sih Kak, cuma saya masih mau mantapin hati saya dulu. Jadi kayak bukan karena apapun itu kayak saya habis lulus ini saya mau gap year dulu gitu, terus kayak buat mantepin hati gitu, buat melatih mental dan lain-lain. apa mau lanjut ke tempat PKN itu? Mau Kak. Tapi sebenarnya lebih susah melatih mental buat kerja. Iya. Apalagi kalau di bidang soalnya lebih yang beratnya Beratnya Karena ya misal kalau misalnya tahu di MasterChef itu kan dia marah-marah. Nah itu film terjadi pada generasi. Jadi itu bukan semata-mata dibuat dari MasterChef, dan itu terjadi sama tahun kita. iya benar ya. oh jadi PKN itu kayak masak itu Iya. terus dicobain sama sebelumnya. Nah, misal pun kan bikin sawah, misal itu kan hari pertama, hari kedua, bisa diulang. Tapi
tapi seminggu setelah itu masa kita diinginnya kayak kita tuh nggak bisa. Nah itu nadanya udah beda lagi. Iya. Nah pakai marah itu loh. kayak bisa Karena itu kan cowok ya. Iya. Iya. Dan kebanyakan orang itu cowok. Cuman kalau sekolahnya pasti banyaknya cewek. Oh yang magangnya cewek. Iya. Yang di magang banyak cewek. Karyawannya banyaknya cowok. jadi efektif juga kayak kasar gitu. Kalau misal buat mental ciut kayak saya itu kayak gimana ya? Iya makanya Tapi saya ada nama satu apa ya? Saya yang bisa bantu, apa? Mindset yang bisa bantu saya buat nggak jatuh gitu. Saya gimana? Kalau misal awal kayak gitu, saya kan masa nggak cocok, terus takut nggak suka gitu. Tapi saya kasih paham ke diri saya itu kayak gini. Kalau misal kamu pengen pindah, tempat lain itu bakal sama aja kayak tempat ini. Jadi nggak ada gunanya kamu pindah. Satu-satunya jalan keluar, ya kamu harus menyesuaikan. Karena nggak bisa dunia kerja itu menyesuaikan kamu enggak, kamu yang menyesuaikan itu dunia kerja. Itu lumayan membantu saya bisa membantu sama saya sendiri dunia kerja. Mungkin kalian kan sekarang Generasi 18. mungkin kan kayak beberapa tahun kemudian kan kalian nggak tahu nih mulai kayak gimana dari kuliah atau kerja tuh yang mungkin bisa bikin kalian berhasil tuh apa? Antara Kalau menurut aku sih kuliah karena sekarang di mana-mana persatuan kerja itu S1 kan minimal. Nah itu kayaknya kuliah penting. Tapi nggak menutup kemungkinan nggak bisa kita langsung kerja karena kan juga di mana-mana rata-rata yang S1 itu malah kurang daripada yang SMK seperti sekarang sendiri akademisi mau kemana. tapi dari SMK kalian sendiri banyak nggak yang langsung kerja gitu? Ada yang udah bisa bikin bisnis sendiri. Iya. Kalau dari sekolah kita kan kayak kita PKL, terus itu bisa langsung dikontrak Kak. Jadi kayak kita lulus udah langsung dapat kerja dari Pihak sana. Iya. Jadi kayak kita PKL di industri ini, terus kita ditarik gitu bisa. Mungkin Jadi nunggu kita lulus. dari mungkin mau jawab pertanyaan tadi. Kalau saya sih sama kayak Yumi ya Kak. Cuma masih bisa lah kalau sambil kerja itu kan banyak part time. Apalagi sekarang banyak freelance, kita tinggal di HP doang gitu. Nah itu juga kita bisa dari situ bisa kerja juga. Iya freelance. Oke, kita akan bahas bagiannya. Kan ada dari itu tuh bingung kan, baik juga sama Mbak Eva sih ya. Kayak bingung kan, kayak lintas jalur gitu. Kayak kalian tuh hal apa sih yang bikin kalian tuh takut kalau misalkan kalian tuh pilih kuliah karena kuliah yang kalian pilih itu beda dari SMK kalian? Terus lebih takut sih ya. Enggak, saingannya kan banyak, apalagi saingannya banyak dari SMA, sedangkan saya sendiri dari SMK, jadi nilainya pun kan beda. Kalau SMA kan jurusannya biologi, jurusan mata pelajarannya kan biologi seperti itu. Nah kalau saya kan kuliner, jadi rapotnya tentang nilai kulinernya, jadi kayak agak susah. Tapi tetap mau coba ya? Iya, kalau nggak masuk baru kita. Tapi ada pilihan jurusan lain nggak selain psikologi? Psikolog sama tetap Tetap kata bukan ada. iya. Kalau nggak Kalau saya sendiri tetap sih Kak, kalau lintas jurusan saya yang pariwisata ini saya mau coba ke negeri dulu, terus misal kalau enggak itu saya pilihan keduanya juga tetap Taboga, kalau enggak kesampaian mungkin gap year gitu, terus saya coba swasta. coba swasta ya. Oke. Mungkin dari Mbak Dinda ini kan apa kayak ada tadi kan kayak pola untuk kerja gitu ya.
ada. Nah itu tuh Mbak Jumlah tuh ada nggak sih hal yang bikin Mbak Jumlah tuh takut buat nyari kerja langsung? Kayak tadi kayak BKL itu gak enak sama orang-orangnya. Iya sama kita sama kita ya sama kita masih takut sepertinya tapi pengen coba. Selain kulineran, selain kuliner mungkin ada kayak kerjaan lain yang pengen Mbak Jumlah. Sampai saat ini masih kuliah aja. Saya ingin jadi admin TikTok. Apa tuh? Soalnya saya kan suka ngomong. Nah, terus saya suka banget kalau misalnya live TikTok gitu. Jadi saya pengen jadi admin TikTok. Ini serius. Jadi selain kuliner, benar-benar saya pengen jadi admin TikTok. Apapun. Apalagi kosmetik. Soalnya saya suka Cara nggak sih ngomong? tapi saya suka ngomong. Jadi kayaknya bukan inspiration sih. Ya sih, kalau emang ada dari kamu pasti langsung. Terus sebenarnya pas apa sih? Tapi capek. Iya. Ngomong dari lain kalau misalkan kayak ada apa pressure gitu itu harus Iya. tengah malam itu kalau tiba-tiba kamu di call itu kamu akan Iya. dengan pelapang mendadak penuh hati. Kalau misalkan malu sih ya dikit-dikit dulu ya. Tapi ya kalau apa sih sebenarnya. Lumayan kita Ya kalau nggak guys, pokoknya uangnya banyak. Mau saya uangnya banyak. kayak kamu Kalau saya dari SMP itu pengen jadi translator. wow. Biasanya bisa kemana-mana, ya dibayarin nggak bayar. Sekarang udah bisa bahasa berapa bahasa? Enggak. Kita kan ada saling mimpi ya. Iya kalau Iya. Adi banget nih. Ada pengen jadi sesuatu nggak? Dari SMP saya pengen psikolog. Nggak ada. Ini loh, jadi pas kecil kan suka masak. Masakannya katanya enak, pengen kuliner. Terus pas SMP, awal SMP itu saya udah pengen psikolog. Ternyata pas SMA, pas mau masuk SMA nggak keterimanya ke kuliner. Kenapa tuh masuk ke situ? Ada alasannya. Kan kayak mereka berdua tuh alasannya. Cuman kayak pengen kalau pribadi kan masih ada masalah yang nggak bisa diambil, jadi kayak pengen membantu orang-orang lain buat menyelesaikan masalahnya, cerita gitu. Misalnya kan kalau saya sendiri nggak bisa ceritain masalah ke orang lain, soalnya emang nggak bisa terbuka gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya tes psikolog bisa membantu orang-orang yang kesulitan buat cerita ke orang lain. Jadi Mbak juga suka menerima ya. Iya. Oke, bagus. Psikolog yang Kalau saya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu saya pengen jadi pemain biola. Tapi yang saya rasakan itu saya nggak ada bakat acting gitu loh. Tapi saya pengen aja karena saya tertarik, saya suka. Tapi orang-orang ya sekitar 2 tahun terakhir keinginan saya itu udah saya redam karena saya merasa kayak ini nggak realistis. Ya, ini ada beberapa alasan kenapa saya nggak serius kayak emang takdirku bukan di situ. Yang kedua, saya pengen jadi orang soalnya saya apa ya, setelah 2 tahun terakhir ini saya suka sejarah-sejarah gitu. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa bedakan minat sama bakat saya. Jadi kalau misalnya saya suka minat sejarah gitu, dan saya merasa saya ada bakat di situ gitu. Jadi kalau misalnya saya mau kerja di situ cuma berawal sama yang saya suka kan kayak ya nggak realistis juga. Tapi saya lagi mencari jalan keluar. itu yang tadi yang mau jadi bang mobil ya. Itu emang aku suka mobil jadi kalau misalkan kamu boleh bisa nih itu mau nggak dari anaknya ada romance Ibu sukanya apa? Aku suka dengan saya itu salah satu aja. Saya
Saya suka fantasi, saya suka action, saya suka romance, saya suka banget sebenarnya karena saya ada ketertarikan di perfilman, makanya saya pengen nyoba jadi pemain film. Tapi kan ya itu tadi itu hanya berdasarkan keinginan gitu, dan karena saya merasa saya punya bakat di sana, terus saya sangat bingung ya bakal gimana kayak kalian sendiri tadi kayak beliau tuh kayak yakin gak yakin kan sama itu mungkin kayak ada nggak di antara pilihan kalian itu yang bikin kalian tuh merasa kalau kalian itu nggak mampu di situ ada yang betul sebenarnya mampu, cuman kadang kan kalau sekolah kan tentang sosial. Kalau pengalaman TKA itu tes kemampuan akademik, nah itu kan bisa milih mata pelajarannya. Saya ngambil sosiologi buat bisa masukin nilainya itu buat kelas kuliah masih sekolah. ujian Iya. Kita kan di dalamnya kan nggak ada UN. Nah, sebagai pengantinya kita dikasih buat TKA, itu se-Indonesia ada TKA. Tuh, jadi itu buat pengganti UN. Tapi mata pelajaran wajibnya cuma 3 dan mata pelajaran pilihannya ada 2. Nah, kalau SMK mata pelajaran pilihannya itu satunya wajib ambil kewirausahaan, satunya ini bebas sesuai sesuai diri kita sendiri sih mau ambil. jadi itu jatuhnya kayak cuma 5 doang Iya. Nah, itu kalau inovasi TKA itu saya ngerasanya gampang, soalnya tentang sosial ya, kayak hubungan sosial kita sosial. Cuman kalau dipikir lagi kan pasti ada kayak sangkut pautnya. Kan itu ada soal yang susah banget. Itu bahasanya bahasa sosiologi yang pastinya yang anak SMA itu nggak tahu, tapi kan SMA tahu. Misalnya kan materinya dari lebih menuju ke SMA. Jadi mungkin kesulitannya di sana. Jadi kayak nggak yakin tapi pengen jadi psikolog karena saingan mungkin iya. tapi gimana deh yang lain sama karena saingan juga Iya. Takutnya kamu saingannya bukan dari SMK aja, dari SMA. Iya, dan itu kan pasti satu Indonesia, misalnya kayak dari kota ini ambil ini gitu, jadi kayak makin sulit. Apalagi di SMK ini saya sendiri merasa kayak kemampuan akademik saya menurun gitu. Karena apa ya sendiri tapi menurut saya kayak pelajaran-pelajaran normal kayak IPA, SPKN gitu itu kayak nggak terlalu minat, nggak terlalu dipush, nggak terlalu ditekan gitu loh. Jadi ya kayak yang penting ada nilai gitu. Saya nggak perlu bilang kuliahnya gimana, tapi intinya saya sendiri sebenarnya merasa kurang diberi ilmu SMK ini. Itu salah satu yang bikin saya misal masuk SMK itu karena saya kan pengen kuliah, sedangkan kemampuan akademik saya menurun karena SMK. Tapi kalau kemampuan kejurusan jelas saya suka, jelas saya bangga. Cuma ya itu saya pengen kuliah dan nggak pengen lagi di tatap muka. Jadi kayak gimana ya, saya kasarnya saya jadi nggak pintar gitu loh sekarang karena saya mau kuliah harus pintar, saya pintar semua gitu. Jadi gimana ini itu yang kalian tuh banyak yang berarti cuma kalian tuh SMK bukan SMA Iya. ya. Tapi di SMK sendiri ini ada pelajaran di SMA tapi nggak terlalu bagus. iya. Itu pun kita belajar yang materi itu dari kelas 10 aja. Di kelas 11 juga lagi, di kelas 12 juga lagi. Jadi di kelas 12 ini dia cuma belajar itu paling bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, perencanaan PKN, agama gitu. Jadi nggak ada yang kayak belajar tentang IPA itu kan. Jadi bahasanya di jurusan. IPA kita kan di kelas 10. IPS itu kelas 10 ya. Itu pun pelajarannya digabung IPAS. Iya. Itu di PPS. Iya. Itu di kelas 12 ini emang nggak ada dari pihak sekolahnya atau
emang gitu. Emang iya iya. sekarang. Jadi yang ditekan itu nilai jurusan. Jadi Iya. kita sharing-sharing. Kan kalian pasti kan kayak ada kelebihan kekurangan dari diri kalian sendiri. Itu mungkin Mbak Dinda ada nggak kekurangan yang bikin Mbak Dinda itu merasa di titik terendah Mbak Dinda? Sekarang bingung Mas, beneran masih belum paham diri saya gitu loh Kak. Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, beneran Kak sampai sekarang masih bingung kalau ditanya kayak gini. Sama kalau Iya. Kalau saya sendiri, saya ini sangat berbeda. Saya tuh sering melihat diri saya tuh jauh dari apa? Ya, bukan dari fisik, buat fisik kita tapi maksudnya kayak saya rasa saya itu gak pintar, terus saya gak cerdas, kayak lihat diri sendiri tuh lebih gampang lihat jalannya daripada baiknya. Padahal saya juga pengen tahu apa sih kelebihan saya, kelebihan saya itu. Karena saya kekurangan saya itu saya terlalu terus saya itu mentalnya bukan mental baca, terus apalagi ya, karena masih itu aja. Terus saya juga ya, tipe orang yang masih di dalam zona nyamannya gitu. Saya pengen keluar sih, cuman ya itu masih belum bisa, masih bisa. Kamu tuh kayak susah buat keluar dari zona nyaman. Kalau udah nyaman di situ, maunya di situ terus. Mungkin teman-teman ada yang nanya, mungkin aja luar Kuncinya masih belum ada. Iya. Kalau aku apa ya? Kan kelebihan aku gampang bergaul. Tapi karena bergaul itu ada kekurangannya. Jadi kadang aku masih susah buat kadang masih sering oversharing. Jadi ketemu orang baru mungkin bingung mau ngomong apa, jadi topiknya ke sini, tiba-tiba ke sini. Ternyata aku oversharing. Nah, itu yang masih nggak bisa terkontrol sih. Dari bertemu orang baru kan lumayan cepat buat interaksi sama orang baru. Tapi dari situ juga ada grupnya oversharing gitu. Jadi masih kadang bingung apa sih yang harus aku omongin, apa yang harus aku omongin itu masih yang harus sama dibahas. iya malah kebaca nih terus. Mungkin dari Mbak Dinda ke Mbak. Saya sama sekali sama ini. Ada banyak kita Kayak kayak misalkan kita cewek perempuan nih, pasti kan kita kayak overthinking dan itu bisa termasuk kayak kekurangan diri kita. Itu apa kayak kita mikirin yang berlebihan, itu kan termasuk kayak kok aku gini sih. Iya sih, kalau aku kayak gitu. Terus juga rasanya nggak pintar tapi ya nggak bodoh juga. Jadi kayak di tengah-tengah tapi ya nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi kayak kalau dibilang bodoh juga enggak, tapi kalau dibilang pintar itu juga enggak. Terus juga kadang kurang kayak di keluarga itu masih kurang lah segi anak yang baik. Terus habis itu juga di pertemanan itu juga kadang rasanya kayak susah gitu loh. Susah. Aku tipenya misalnya aku dekat sama orang sendiri, tapi di hati aku masih ganteng. Jadi kayak misalnya aku nggak suka sama Lima, kayak tapi aku tetap bisa temenan sama Lima, tapi tetap kayak aku nggak suka. Terus juga aku tipenya kalau yang jelek itu misal aku nggak suka sama Lima, aku kadang ngomongku itu nggak enak. Jadi kayak misalnya gimana aja ngomong biasa, tapi aku kayak keceplosan langsung ngegas gitu loh. Nah itu juga aku kurang bisa. Oke, jadi beda-bedanya misalnya kayak aku balik ke awal kan dari kalian sendiri kan ada beberapa mau kuliah atau itu karena faktor tidak atau mungkin karena diri kalian sendiri. Nah, dari sini ada nggak sih kayak seberapa besar pengaruh orang tua
tua buat keputusan kalian? Kalau saya sih enggak, maksudnya orang tua saya nggak pernah membatasi saya untuk memilih jalan hidup. Saya benar-benar melepaskan mau memilih kuliah, tapi cara apa itu benar-benar disupport sama orang tua. Karena apa ya, orang tua bukan tipe yang kamu harus gini, kamu harus gini, kamu nggak boleh ini, kamu alhamdulillahnya itu lebih dari orang tua saya. Tapi sebenarnya yang mengambil saya itu masalah kayak masalah kayak ya aku juga kasih buat lingkungan aja, tapi nggak dibahas sama ekonomi gitu. Kalau masalahnya nggak siapa sama kayak saya sendiri nggak suka kalau sama kuliah kan nggak kalau mau kerja saya kan kuliah jadi orang tua nggak terlalu harus sama keputusan saya, cuman harus bertanggung jawab aja kalau dalam keputusan. Nggak terlalu mempengaruhi buat keputusan kalian? Aku sama sih, orang tua akan terlalu berpengaruh. Maksudnya dari orang tua pun juga bebas sih. Cuman ada satu berhasil yang dalam diri aku itu di lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan sekitar aku nggak ada orang yang habis SMA itu gap year. Jadi mereka langsung kuliah. Nah dari situ aku kalau misal aku nih, aku ambil gap year, aku kerja dulu. Takutnya pandangan lingkungan sekitarku ke aku jadi kayak kok hari ini nggak kuliah gitu loh Kak. Jadi kayak justru aku itu sama lingkungan. Padahal dari orang tua aku itu nggak sama sekali nggak batasi tentang mau kuliah mau kerja terserah. Cuman aku takut dari lingkungan. Karena di sekitar rumah aku itu banyak yang ini kayak seumuran. Jadi lulusnya bareng nanti misal mereka kuliah, kok aku nggak kuliah. Jadi takutnya justru pressure-nya dari orang sekitar. Bisa dibilang kayak kamu overthinking lah ya sama Yes. omongan oke, mungkin kemudian Kalau saya pressure-nya dari keluarga besar sih Kak. Soalnya kalau dari atasnya ayah saya ini, kakaknya ayah saya ini, anak-anaknya itu semua sih. Soalnya kayak sepupu saya aja di buku itu dapat beasiswa, terus sepupu saya psikolog sekarang lanjut S2, sepupu saya banyak kedinasan, jadi mereka kayak peer pressure ke saya gitu sih. Kalau saya malah ke orang tua saya sendiri. Misalnya orang tua saya kan kalau dari bawah saya itu mulai dari SMP sampai kuliah itu dapat beasiswa, jadi kayak pengen banget gitu Kak. Dan pernah mama saya itu bilang gini, kamu tuh kalau misalnya lulus SMK itu cari-cari beasiswa gini biar kayak misalnya membantu lah, maksudnya nggak berat-berat dalam kasih biayanya gitu. Terus ya pengen aja kayak kayak orang tua saya gitu kan, cerminannya. kamu sendiri dapat tekanan gitu nggak dari Kalau sekarang enggak Kak, bebas. tapi kamu juga pengen gitu ya? Iya. Iya. Kalau aku sendiri tekanan dari orang tua harus kuliah wajib banget dia hukumnya. Soalnya tapi juga pressure juga kan di keluarga juga, soalnya di keluarga aku maaf nggak sombong tapi ayah, ibu sama kakak sebenarnya itu S1 semua. Jadi kalau misalnya aku nggak ambil kuliah mungkin kayak langsung hari itu nggak kuliah gitu loh takutnya. Jadi kayak takutnya karena keluarga sendiri. Terus juga dari ayah sama mama juga yang buat kuliah. Soalnya kemarin TKA itu juga benar-benar di apa namanya, bukan dipaksa sih, cuma kayak ditekanin harus TKA, namanya harus bagus. Terus habis itu juga itu tadi kalau gap year kalau nggak dibeli kuliah sih kayak dia udah kerja aja gitu. Jadi benar-benar nggak dibolehin kalau Jadi harus kuliah. iya. Tapi tadi kamu sempat bilang kalau misalnya orang tua untuk dulu. Kamu nggak ada niatan untuk kesana? Oh enggak. Siapa tahu dong. Ya, jawabnya ya. Nggak mau. Kenapa? Soalnya
misalnya PNS kan masih enak, dapat kan lumayan. Tapi kalau swasta kan lumayan kecil gajinya kalau enggak, jadi mending ambil yang lain. Kita mau bahas kuliah dulu kan kerja. Iya. Nah, dari kuliah ini kalian tuh menganggapnya sebagai kesempatan kalian untuk berkembang atau kayak sekedar kalian tuh nggak pekerjaan? Padahal kalian semua kan lulusan SMA. Kalau aku Iya, itu pertimbangan sih kak. Soalnya kebanyakan kerja-kerja pakai S1 misalnya. Jadi kalian kalau bisa kalian dikatakan kalian mau kuliah, kalian lebih milih untuk kuliah. Maksudnya gini kan kita SMK terus habis itu kuliah, tapi nyari kerja itu kan nanti pengalamannya ada dua S1 sama kerja di tempat ini gitu, jadi kayak lebih meyakinkan perusahaan. Mungkin dari situ kan kalian kayak ada yang masih ragu, ada yang udah tahu nih mau kemana, kayak ada yang juga ya ke psikologi, terus ada yang mau kuliah ke pariwisata, terus ada yang kerja juga, terus ada yang ngajar. Nah itu tuh dari kalian tuh ada nggak sih langkah kecil yang bisa kalian lakuin tuh deket-deket biar mencapai ke tujuan kalian itu? Terus ada kayaknya belajar sih. Iya. Mungkin ada ya belajar buat jadi udah dari itu jadi kayak kebutuhan. Kan kalau SNPB itu di SMK pasti dapatnya kecil lah nih. Masih tanggal 29 besok dia Tapi ya mungkin besar pasti kecil. Di SMK kalian tuh ada berapa kelas? kita ada Lima jurusan angkatan itu 16 kelas. Soalnya biasanya kalau SMK itu ada jurusan beda-beda. Iya. Cuma bilangnya kalau Beda-beda. Semangat ya. Tapi kalian udah nyicil buat TBK belum? ya sudah Belajar. Iya. Nah itu yang bikin kerasnya juga di situ soalnya jujur kemarin pas TKA kita itu gurunya kita ajarin itu cuma pas pelajaran aja. Jadi kalau misalnya MTK hari Senin ya udah kasih itu hari Senin. Sedangkan di SMA itu padahal mereka ada les tambahan. ada les tambahan. Jadi seharian full cuma bahas TKA. Nah kita tuh enggak, jadi kayak lebih susah untuk belajar nantinya. Terus kita juga masih dibutuhkan praktek. Iya, kalau kita prakteknya jauh lebih atas 12. kita seminggu Ya, 3 Seminggu minggu 3 kali. itu prakteknya itu karena emang untuk buat nilai atau gitu? Iya, nilai jurusan. Lebih banyak ke praktek berarti ya? Iya. Padahal kalian iya sedangkan kelas kita kan akademik ya kak. Sedangkan kita tuh diwajibin sama wali kelas kita itu buat ikut TKA, tapi dari pelajarannya sendiri itu nggak support kita buat TKA. Iya. Tapi TKA sendiri tuh boleh nggak ikut? Boleh. Cuma kelas kita diwajibin. Iya, kalau kelas kita diwajibin hanya katanya akademik gitu. Tapi katanya kalau bisa mau ke lanjut kuliah itu harus ada Ada Itu boleh sendiri. Jadi dia wajib ada nilai TKA. Yang sekarang. naik plus di rapat kita. Tapi kalau misalnya sekarang kita nggak mau kuliah, tapi nanti waktu kerja itu ada kayak biaya buat kuliah kan kita nggak bisa ikut soalnya nggak ada TKA-nya. Soalnya TKA-nya katanya adanya cuma di sekolah aja gitu. TKA itu sama tryout sama atau beda? Beda. Dia sistemnya tuh kayak validasi rapot aja sih. Jadi kita dari TKA itu buat rekomendasi nilai-nilai rapot kita. Ya misalnya di rapotnya 90-90, tapi waktu TKA kok nilainya cuma 40, 30, nah itu kan Iya. Biar meyakinkan. Tapi itu TKA benar-benar ketat ya dari Iya. sini. Oke, ini kan kita udah ngobrol banyak ya kerja, kuliah. Mungkin dari kalian tuh udah pandangan dengan walaupun aku tau kalian masih ragu mau milih apa, mungkin kalian bisa jawab dengan jujur. Setelah kita ngobrol ini tuh mungkin kalian udah pikir kayak akhirnya tuh mau milih kuliah.
bisa percaya diri dan ngejar target kalian itu, atau bukan dari orang tua atau dari teman dekat atau dari siapapun itu. Sebenarnya dukungan Uang. dukungan uang iya setuju. Soalnya kalau nggak ada uang nggak bisa kuliah. Iya sih, selain finansial Orang tua. juga orang satu. Ya, orang satu. Dua uang, tiga teman. Kalau teman-temannya masih bisa support kayak Iya. sharing cerita gitu. Tiba-tiba di stop. Keempat, Dulu saya pengen kayak ikut UNS gitu, terus saya pengen jadi sekolah saya tuh ya lebih kan sama nilai akademis kita, karena ya itu ya faktor yang bisa masukin faktor kedua juga kan, kalau misalnya faktor yang di situ kan ya itu tuh kalian tuh lebih fokus ke praktek apa Iya. iya di SMA kita kayak benar-benar dibentuk buat siap ke industri ya. Semua orang masuk kuliah itu mau kerja. Iya, walaupun mereka bilangnya kalian bisa kuliah, kalian itu bisa sama kayak anak SMA, tapi kenyataannya ya seperti itu. Karena pikir saya tuh waktu awal banget dikelompokin kayak kelas industri, wirausaha, sama akademik. Saya tuh waktu itu pernah tanya-tanya ke kakak kelas, akademik itu fokusnya kemana? Kan saya juga ada keinginan juga mau kuliah juga kan waktu itu kak. Terus makanya saya milih akademik. Ternyata waktu saya di akademik itu kayak sama aja ternyata. Jadi kayak nggak terlalu fokuskan gitu loh kak. Dua industri tapi wirausaha sama akademik dan ternyata sama aja semuanya. Iya. oh kalau kira tuh akademik itu fokus ke Iya, Teknisnya gitu loh maksudnya. kalau industri banyak baru ke instansi yang suka gitu. Tapi kenyataannya di sekolah itu yang memfokuskan itu lebih ke sana. Jadi wirausaha itu benar-benar ya memang dibentuk untuk jadi wirausahaan. Kalau kita akademik sama industri sama aja sama. Itu nggak ada bedanya kan kelompokkan dan kelompokkan. Sama aja. praktek itu Sama. Industri sama. Industri itu aslinya cuma buat pas PKL mereka tuh bakal PKL di mana gitu. Jadi industri jadi kelas kuliner dan itu iya Itu cuma buat mewakili buat dia padahal. Kita masih dibagi lagi. Kelasnya dia Iya. nggak bisa ke kalian tuh ceritanya kata Bu belajar atau kita bergerak Ada 5 kita bukan apa perusahaannya karena kecantikan, TKJ sama perhotelan. oh jadi dari tujuh itu dibagi lagi. Iya. Nah SMK ini bikin pressure sendiri buat kalian buat kuliah ini. Iya. Kalian tuh emang dari awal mau SMK atau gimana? Bisa diceritain? Kalau saya memang benar-benar pengen SMK sih kak. Ada pandangan waktu SMA itu nggak ada sama sekali. Mau SMK enggak. Hanya memang tujuan utama saya mau ke SMK, oh ternyata dapat. Jadi kayak ya nggak ada rasa nyesel sama sekali. Oh emang mau masuk SMK juga? Kalau saya emang dari dulu pengen masuk SMK, karena saya mikirnya kayak dulu waktu SMP saya iya sama kayak sekarang saya masih belum tahu minat bakat saya. Kayak tahu minatnya tahu, saya suka masak dan menurut saya kenapa minat saya itu nggak selalu menjadi bakat gitu, jadi pintar saya lihat. Tapi dulunya juga kelas 9 tuh ketika kalau misalnya saya SMA saya nggak tahu mau kemana terusannya gitu. Tapi sekarang kalau udah nyesel juga enggak sih, karena saya juga senang juga di SMA. Cuman karena hubungan ke kuliah aja sih, karena yang tadi masalah akademik itu yang jadi pressure ke saya, terus saya mau lagi kuliah, itu yang bikin saya agak nyesel. Tetap saya nggak masuk SMA, cuman karena ada problem di pendaftaran PTK. Dari awal emang masuk. Berarti emang udah pengen ya? Iya. Ada bayi. Kan udah mau ke sekolah kita dari SMP tuh. itu kan awalnya maunya SMA udah ngambil yang udah terima tapi nggak masuk walaupun zonasi awalnya ditawarin ke SMA swasta
mau nyoba SMP enggak. Kalau di bulan besok enggak, cuma kayak ya kayak lebih nggak punya pandangan mau masuk semua gitu sebenarnya. Soalnya kan nggak ada. Jadi kelas-kelas ini tuh saya mau belajar IPS lebih tekan, lebih kayak aku push gitu loh. Ternyata pas kelas udah nggak ada IPS-nya. Itu kamu pas ditawarin SMA di swasta, kenapa mau? Karena Soalnya mikirnya mau balik negeri gitu, saya mikirin biasa. Terus ternyata pas di SMK juga mulai temannya banyak. Iya. malah karena praktek itu Iya, ya. makanya kayak agak nyesel ya. Soalnya prakteknya ternyata banyak banget. Praktek itu berarti kalian kalau beli bahan-bahan itu Sendiri. Iya. Kalau rata-rata Pindah itu kok ada yang kuliah sebenarnya gitu kan. kayak mungkin Kalau saya sendiri juga udah ditawarin swasta sebelum masuk ke SMK. Cuma saya juga mikir uangnya ya kak. Soalnya padahal di otak saya tuh udah lulus SMA. SMK ini pun disuruh. tapi kamu jalaninnya enjoy enggak? Tapi kamu seneng sama PKL kamu tadi? Iya, saya suka sama PKL. Saya cuma ngerasa pressure-nya itu di sebelum PKL. Sebelum PKL cuma kalau kadang prakteknya bikin capek itu kayak nyesel gitu. Bikin nyesel. Terus waktu TKA kemarin ini nyesel banget. Nggak ambil SMA. pengen Karena SMA kita lagi Bener-bener belajar belajar sendiri. sendiri. Belajar sendiri. Kita pun Nggak nggak ada fasilitasi yang buku kak. Iya, pokoknya harus Buku nggak? Kita beli sendiri. Kalau saya beli sendiri. maaf ya. Ini pas TKA kan ada guru kayak pembimbingnya sendiri. Kalau misalnya bahasa Inggris, Hikmah siapa, terus ini siapa. Per orang tuh ada satu. Oh enggak, jadi kayak mata pelajaran akan diambil gurunya itu gitu. Nah terus yang saya sih Kadang harus sebenarnya. ada itu bapak saya saya makin ambil passion kita gitu aja kayak kalian ngapain masuk apa itu ngambil sosiologi pasti ada BPKN pasti ada ini jadi kayak ada Jadi yang menyarankan buat yang lebih gampang. Kalau dia beliau kayak meragukan teman kita. Iya, Padahal kita dari sendiri itu udah belajar sendiri kan, malah dirapiin kayak gitu. Jadi kayak pressure banget nih Iya. sama beliaunya tuh diikuti. Jadi dia tuh kayak ngasih dukungan. Iya. dulu aja jarang hampir nggak pernah masuk kelas kalau ngajak Jadi sampai mana ya? Sampai Ayo belum. SMP Kamu belum. udah mau masuk SMA. Mau masuk SMA? oh ya kalau dari semua SMA terus kalau masuk swasta tapi ya sama sih takut biayanya akhirnya masuk SMA. Tapi SMP itu pilihan kalian sendiri. Iya. Sebenarnya dipilih sih juga. Ya. Saya mencet pendaftaran itu nangis-nangis. Saya buka. Saya sebetulnya jujur terjunjung SMK ini. Wow. Tapi jurusannya Kalau jurusannya ibu yang dulu. Jadi kan ditentukan nggak cuma SMK 3 aja. Tapi kata ibu, kamu sih paling bagus. Soalnya di keluarga saya itu kan di Indonesia. Di keluarga saya itu banyak yang lulusan SMK juga. Pasti ambilnya SMK. Oke, kita udah lama banget nih kita ngobrol nih. Nah, setelah kalian dengar cerita dari masing-masing teman kalian, ada nggak sih yang membantu dari kalian? Diri kalian sendiri. Apa masih bingung? Jujur sebelum. Oke, tadi apa? Nanti dapat masuk juga. Iya ya. Masih bingung ya. Oke. Kalau kalian mau beri pesan buat diri kalian yang depan, itu kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan? Jangan males, itu aja. Soalnya dulu di SD itu aku nggak pernah di bawah ini 3. Jadi kalau nggak 2, 1, 2, 1, 2. SMP kita kan daring, itu titik males aku gara-gara HP. Dulu kan SD kan nggak punya HP aku, jadi fokus belajar. Terus kan dulu juga SD les. Terus SMP daring, bahkan sampai orang tua aku pernah dipanggil gara-gara aku nggak mengerjakan juga. Gitu. Terus SMK ini udah mulai bergerak lagi hatinya buat belajar. Jadi intinya adalah
jangan males. Gitu aja. Oke. Mungkin apa yang mau disampaikan buat diri mungkin dia Kalau kata saya sih, ikat kata hati diri sendiri, soalnya yang menjalani kan diri saya sendiri bukan orang lain. sama-sama Iya. kayaknya kayak banyak tekanan dari orang tua kayak gitu loh buat pilih kemana itu ya. Iya. Dua aja ya. Kalau aku mending nurut apa kata aku daripada menyesal di akhir gitu maksudnya. Soalnya pengalamannya yang kemarin yang ditawarin swasta ternyata masnya malah SMK itu kayak aduh berarti harusnya menyesal, harus kayak emang kalau kata orang tua itu nggak masalah gitu. Tapi juga ya pengen nyoba kayak ngikutin kata orang tua, tapi juga masih dipikir-pikir buat diri sendiri. Kalau misalnya emang gak cocok di diri sendiri, mau nyoba yang sesuai Mungkin kayak takut yang soal keuangan itu ya finansial orang tuanya itu padahal dari orang tuanya mungkin dengan menawarkan swasta itu mampu gitu, tapi ada banyak kayak mau coba SMK dulu deh ya apa. Kalau saya sih nilainya sama kayak gitu. Dari SD itu sampai SMP itu jadi COVID itu awal mula betul ya. Mau menghancurkan segala Benar-benar menghancurkan. Saya nggak suka banget sama COVID ini. Terus saya ya sangat males. Terus semoga saya di kemudian hari sudah bisa sambil berkegiatan sama passion saya sama jalan bersama. Semoga aku bisa sampai sana. Berarti kalian tuh ngerasain COVID tuh di SMP? Dari SD Iya, kelas kelas 6 enam. sampai mau masuk SMP. Jadi kita kan sama sekali nggak pernah ada ujian itu. TKA itu shock berat. Iya, shock. SMP kelas 3 juga Nggak ada. Kita cuma ada ujian sekolah. Itu pun online kan. Jadi kita masih bisa Tapi kata minggu di belum harus itu ujian tulis terakhir cuma tidak di SD. iya. Itu pun cuma percobaan. Jadi sampai simulasi TKA. Iya. Ini langsung kaget, itu yang bikin shock karena di ruangan tab komputer ini apa? Ini kan ayah ini arahnya kemana? Jadi sudah baru bingung sih. Ada juga coba. Kalau saya sama kayak gitu malah SMP itu waktu wisuda itu kan ada kayak peringkat nah saya itu masuk situ. Karena ternyata SMK ini nggak mau apa-apa kak, nggak awal. Saya tuh waktu SMK kelas 1 aja udah bingung ini kayak gimana, udah nol kak. Belajar dari nol lagi. Iya, Ya kayak shock gitu loh pas masuk SMK kayak, oh my god ternyata gini ya. Gitu loh. nggak masuk di akal. Karena mungkin dari SMP itu kayak kalian kebanyakan teori, terus tiba-tiba SMP-nya praktek, terus tadi yang bilang kan ujian-ujian, tiba-tiba dapet ujian kayak gitu. Mungkin karena waktunya juga yang kita sepakatin di awal gitu, yang kita lebih kayaknya ya. Mungkin aku sedikit menjelaskan kalau kalian itu semua masih pada bingung antara kuliah atau kerja, karena mungkin dari orang tua ada yang kuliah, atau dari kuliah, atau itu juga pengen kerja. Dari aku sendiri mungkin nanti setelah konseling ini kalian bisa ngobrol sama orang tua kalian supaya kalian tuh kan ini dikit lagi nih ya mau lulus SMK, jadi kalian bisa mutusin nih kalian mau kuliah atau kerja. Kalau misalkan kalian mau kuliah, kalian bisa mau siapin kayak buat UTBK-nya, tesnya, yang tadi males-malesnya itu mungkin bisa jadi giat belajar lagi. Oke, mungkin kita tutup aja sampai di sini. Kira-kira kan kita hari ini baru bahas masalah aja nih. Kita mau bikin kesepakatan lagi buat konseling ini mau di hari yang sama tuh. Iya, ya. Mungkin nanti kita sepakatin duduk aja kan. Iya. Oke. Makasih ya waktunya kalian habis kelas meet langsung ke sini.